Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Syadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC, Ali Shadmani, masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. We'd like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery. Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Syadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. We'd like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery. Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC, Ali Shadmani, masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Syadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? And we're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC, Ali Shadmani, masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? And we're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. We'd like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery. Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordow sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordow, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordow dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? And we're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Syadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? And we're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC, Ali Shadmani, masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? And we're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Syadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC, Ali Shadmani, masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Done. Done. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordow sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordow, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordow dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Syadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordow sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordow, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordow dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC, Ali Shadmani, masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordow sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordow, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordow dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Syadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC, Ali Shadmani, masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Syadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? And we're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Syadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. We'd like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery. Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. We'd like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery. Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordow sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordow, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordow dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Syadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? And we're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC, Ali Shadmani, masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Syadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Syadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Syadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC, Ali Shadmani, masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordow sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordow, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordow dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordow sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordow, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordow dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Syadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Syadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Syadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Syadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Syadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Syadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya, Iran, mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordow sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordow, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordow dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel.
Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrallah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei yaitu Shadmani dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas.
Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה? Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama serangan Israel melawan Hizbullah tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan Katz seusai pimpinan Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Lebanon akan bertindak menghadapi agresi brutal Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Hal itu disampaikan pada Kamis 19 Juni 2025. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Iran dalam perang apapun melawan Israel. Bahkan Berri mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan Lebanon. Diketahui sejauh ini Hizbullah mengisyaratkan mereka tidak akan ikut campur dalam eskalasi di Timur Tengah tersebut. Tetapi sekutu dekatnya Iran mungkin akan meminta bantuan Lebanon jika Amerika Serikat juga ikut berperang nantinya di pihak Israel. Iran masih terus menggempur Israel sejak Zionis pertama kali menyerang pada 13 Juni 2025 lalu. Ratusan rudal ditembakkan Iran hingga membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan. Sumber intelijen Amerika Serikat Israel menyebutkan bahwa persediaan roket penangkis serangan rudal Israel makin menipis. Rudal balistik Iran disebut dapat memporak-porandakan Israel hanya dalam waktu 12 hingga 15 menit. Diketahui jarak antara Israel dan Iran sekitar 1.500 km hingga 2.000 km. Kecepatan rudal balistik Iran Mach 5 setara dengan 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, rudal canggih Iran seperti Sejil dapat melaju dengan kecepatan melebihi 17.000 km per jam. Bahkan pada 2024 saat Iran menyerang Israel akibat kematian Hasan Nasrullah, Iran meluncurkan rudal Fatah yang hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk sampai ke Israel. Kesuksesan rudal Iran ini membuat dunia tertegun karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Meskipun Iran meluncurkan banyak rudal canggih, namun tak ada yang ditujukan kepada masyarakat sipil. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. כן, מה יש להם לזרוק לשם? וואי, אלוהים, מה קורה?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kekuatan Israel untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Trump menyebut Israel tidak mungkin bisa menyerang Fordo sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat, karena menurutnya kemampuan Israel sangat terbatas. Trump juga mengaku akan mengirim pasukan darat untuk membantu Israel melawan Iran jika sudah tak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia pun menegaskan akan memutuskan membantu Israel atau tidak dalam waktu 2 minggu ke depan. Menurut Trump, jangka waktu itu diberikan untuk Iran agar bisa mundur dari konflik ini. Sebelumnya Israel memastikan akan menyerang lokasi bawah tanah milik Iran, Fordo, dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Tel Aviv dikabarkan menargetkan Fordo dalam waktu paling lama 48 hingga 72 jam. Menurut Israel, penyerangan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Iran melakukan proyek nuklirnya. If Israel says that they have all of the ability. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgery? Well, I know they're talking about it, aren't they? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Be careful. Duck. Duck. Thank you, everybody. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran menyebut jenderal baru yang ditunjuk menjadi komandan IRGC Ali Shadmani masih hidup setelah Israel mengklaim ia tewas beberapa hari lalu. Media yang dikelola IRGC mengungkap kondisi Shadmani yang merupakan orang terdekat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shadmani disebut sedang dalam pemulihan karena luka serius akibat serangan Israel, namun kondisinya dilaporkan stabil. Dalam pernyataan itu, Shadmani mengatakan bahwa ia masih hidup dan siap mengorbankan diri. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menanganinya. Sebelumnya Israel mengklaim berhasil membunuh orang terdekat Khamenei, yaitu Shadmani, dalam serangan udara presisi di markas IRGC Teheran. Kabar tewasnya Shadmani dalam serangan Israel terjadi 5 hari setelah ia ditunjuk Iran untuk menggantikan pendahulunya yang tewas dalam serangan pada 13 Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, Israel menggempur habis-habisan sejak 13 Juni dengan dalih untuk melucuti senjata nuklir dan program rudal balistik Iran. Namun Israel juga menyerang pemukiman penduduk hingga menyebabkan banyak korban tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Hizbullah Lebanon untuk waspada. Ia mengatakan kesabaran Israel terhadap musuh-musuh yang mengancamnya sudah menipis. Katz juga mengingatkan bahwa pemimpin Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, dibunuh selama